Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Fadilah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Izinkan saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah filsafat yang diampu oleh Bapak Arif. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sarana berpikir ilmiah. Sebelum saya lanjutkan kepada penjelasan lebih dalamnya mengenai apa itu sarana berpikir ilmiah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu makna dari sarana berpikir dan juga ilmiah. Sarana itu bisa kita artikan sebagai segala sesuatu yang dipakai sebagai alat. Sedangkan berpikir itu berarti kita menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan atau memutuskan suatu hal. Dan ilmiah itu berarti segala sesuatu yang bersifat keilmuan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu sarana berpikir ilmiah? Mari kita jelaskan. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat bagi cabang-cabang pengetahuan untuk mengembangkan pengetahuannya berdasarkan metode ilmiah. Untuk berpikir ilmiah itu diperlukan pikiran yang rasional, kritis, logis, dan juga sistematis. Nah, hal tersebut dibantu oleh sarana berpikir ilmiah. Ada 4 hal yang memang ini tuh ada di dalam atau sebagai tumpuan lah, sebagai hal yang memang pasti ada di dalam sarana berpikir ilmiah. Apa 4 hal itu? Yang pertama ada logika, yang kedua ada bahasa, yang ketiga ada matematika, dan yang keempat itu ada statistika. Nah, itu adalah 4 hal yang pastinya menjadi komponen penguat atau hal yang memang pasti dan harus ada di dalam sarana berpikir ilmiah ini. Lalu, apa tujuan dari kita mempelajari sarana berpikir ilmiah itu? Mengapa kita harus mempelajarinya? Tentunya ketika kita melakukan penelaahan itu harus berpikir secara tadi rasional, kritis, logis, sistematis. Nah, mengapa kita harus mempelajarinya? Karena untuk melakukan hal ilmiah tersebut, untuk melakukan metode ilmiah itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara kita berpikir secara logis, secara sistematis, secara kritis. Dan di sini di dalam bab sarana berpikir ilmiah ini akan dijelaskan secara runtut. Mungkin tadi kita sudah mengetahui apa itu sarana berpikir ilmiah, penjelasan secara runtutnya, dan juga mungkin tadi disebutkan bahwasanya apa saja yang ada di dalam sarana berpikir ilmiah. Tentunya tujuannya juga sudah jelas bagaimana atau apa tujuan dari kita mempelajari sarana berpikir ilmiah ini. Nah, yang selanjutnya mari kita jelaskan 4 hal yang memang ini tuh harus ada atau untuk berpikir secara ilmiah itu harus memperhatikan 4 hal ini. Yang pertama tadi ada bahasa, yang kedua ada logika, yang ketiga ada matematika, yang keempat ada statistika. Yang akan saya jelaskan pertama itu adalah logika. Nah, apa itu logika? Logika itu secara bahasa kita sendiri, bahasa kita yang mungkin kita ketahui, logika itu merupakan segala sesuatu hal yang valid, sistematis juga, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, manusia itu memiliki keunikan, kemampuan yang lebih unik dibandingkan dengan makhluk lainnya, karena mereka itu bisa berpikir, bisa memutuskan segala sesuatu hal dengan kehendaknya sendiri gitu. Bahkan melalui indranya gitu, manusia itu bisa meneliti segala sesuatu hal sampai mengetahui kebenarannya. Itulah perbedaannya manusia dengan makhluk lainnya. Bahkan mengapa manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang sangat unik dibandingkan makhluk lainnya, karena ya mereka itu mempunyai pikiran, mempunyai sebuah akal yang memang bisa memutuskan sesuatu hal dengan kehendaknya sendiri gitu. Nah, jika misalkan kita melihat dari sisi kualitas gitu ya, terdapat 2 sisi gitu. Kalau misalkan kita melihat dari segi kualitasnya, yang pertama itu ada yang disebut dengan logika naturalis.
Nah, logika naturalis ini adalah logika yang memang sudah ada bawaan dari akal pikiran manusia. Dari kecil, bahkan dari bayi pun pasti punya gitu ya. Pasti ada logika ini tuh, kenapa disebutnya naturalis, karena memang bawaan dari pikiran manusia sendiri itu sendiri. Nah, yang pertama kita bahas adalah logika naturalis. Contoh kecilnya aja seperti ini, kan itu tuh bawaan dari pikiran manusia itu sendiri ya. Yang pertama, contohnya kita bisa membedakan mana lapar dan mana haus. Nah, jika anak kecil saja mereka sudah mempunyai pikiran bahwasanya ketika dia mengungkapkan saya haus, maka yang dia pikirkan itu dia ingin minum. Maka ketika ada anak kecil yang menangis, lalu dia bilangnya, aku haus mah gitu. Nah, pastinya dia itu menyuruh kepada ibunya untuk membawakan minum. Sudah logis pikirannya bahwa ya memang lapar dengan haus itu jelas berbeda, dan dia itu pasti bisa membedakan gitu. Nah, maka mengapa disebut sebagai logika yang naturalis? Karena memang sudah sejak ada di dalam, atau sudah sejak bawaan dari manusia itu sendiri gitu, sudah punya pikirannya gitu, sudah bisa membedakan juga. Dan memang pikiran itu logika naturalis itu memang sudah sejak ada ketika waktu kecil ya, seperti itu. Bukan sejak waktu kecil, maaf, tapi lebih ke memang dari sudah ada dari bawaannya lah, seperti itu. Nah, lantas pertanyaannya, apa yang memang menjadi, dan logika apa sih yang harus kita pelajari itu? Nah, yang kedua itu adalah logika artifisial, di mana logika ini mempelajari dan memang harus melatih gitu, harus dilatih lah intinya. Ketika kita mempelajari logika ini, kita harus latihan banyak lah gitu, karena memang tidak seperti logika naturalis. Kan kalau logika naturalis itu dalam diri akalnya manusia itu memang sudah ada gitu. Nah, sedangkan jika logika artifisial itu berbeda. Jika logika artifisial lebih dibagi lagi gitu, dibagi lagi menjadi dua bagian. Ada logika formal dan juga ada logika material. Nah, yang sedang kita pelajari di dalam sarana berpikir ilmiah ini adalah logika formal gitu. Nah, logika formal itu apa? Logika formal itu pembahasan yang ada di dalam logika formal itu adalah pembahasan deduktif dan induktif. Nanti akan kita jelaskan secara runtutnya di pembahasan selanjutnya. Oke, mari kita bahas di pembahasan kedua, yaitu mengenai bahasa. Mungkin sudah tidak asing bagi kita semua untuk mengetahui definisi dari bahasa. Selain manusia itu memiliki keunikan dibandingkan makhluk lain tadi karena memiliki bisa berpikir logis, mempunyai logikanya, bahkan logika naturalis yang tadi disebut itu sejak kecil, sejak lahir pun manusia punya logika naturalis. Nah, selain itu manusia juga bisa berbahasa. Ya, mungkin makhluk lain pun seperti hewan, mereka juga punya bahasanya sendiri. Cuman manusia lebih unik lah gitu ya. Nah, bisa kita jelaskan bahwasanya ketika sarana berpikir ilmiah, berarti kita kan berpikir secara ilmiah, secara logis, secara kritis, sistematis. Tetapi berpikir saja tidak cukup ketika kita tidak bisa menuangkan dalam tulisan, apalagi dalam komunikasi gitu. Karena ketika kita berpikir tapi tidak bisa menuangkan, tidak bisa mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan, itu sama saja tidak bisa gitu. Nah, maka dari itu mengapa bahasa menjadi elemen atau hal terpenting yang memang harus dijadikan sebagai landasan dari sarana berpikir ilmiah. Nah, uniknya manusia itu mampu menyusun dari huruf-huruf menjadi sebuah kalimat yang mempunyai makna. Bahkan mereka bisa menciptakan bahasa yang dikonvensionalkan atau yang disepakati gitu. Karena kan bahasa itu kalau bisa kita jelaskan arbitrer ya. Bahasa itu kan bebas, tetapi jangan lupa sebebas-bebasnya bahasa pasti mempunyai konvensional atau disepakati lah. Contohnya tadi ketika orang yang berkebutuhan khusus, mereka juga kan perlu yang namanya bahasa.
Apalagi mungkin orang yang tunarungu, apakah mereka tidak bisa berkomunikasi? Jelas bisa, tetapi menggunakan bahasa isyarat gitu. Mereka bisa berpikir, tetapi komunikasi secara langsung, secara lisan mungkin tidak bisa. Mendengar pun mungkin tidak bisa untuk orang yang berkebutuhan khusus. Makanya diajarkanlah gitu dengan bahasa isyarat, bahasa menggunakan tangan seperti itu. Karena memang benar-benar bahasa ini menjadi alat komunikasi yang paling penting gitu. Nah, jadi saya ulangi lagi sekali lagi bahwasanya memang bahasa adalah suatu hal terpenting selain kita mempelajari tentang ilmu logika yang tadi, logika dari logika formal. Nah gitu, ketika kita hanya cukup untuk berpikir saja nggak cukup, tetapi kita juga harus mengetahui bagaimana cara berkomunikasi dengan baik gitu. Karena tanpa berkomunikasi, tanpa kita menuangkan dalam baik lisan maupun tulisan itu ya tidak bisa gitu. Segala sesuatu apa yang kita pikirkan itu pastinya harus banget untuk dikomunikasikan kepada orang gitu ya, kepada seseorang gitu. Nah seperti itu. Bahkan saya tambahkan sedikit lagi mengenai bahasa itu, bahkan ada yang sampai menyebutkan bahwasanya kan, atau sesuai realitanya gitu, bahasa, kemampuan berbahasa, semakin bagusnya berbahasa atau bahasa seseorang, maka semakin bagus tulisan seseorang. Nah itu sudah bisa membuktikan bahwasanya bahasa itu membuat kita atau mampu membuat kita untuk berpikir secara sistematis gitu. Oke, sekarang kita melanjutkan kepada pembahasan yang ketiga, yaitu matematika. Mungkin matematika sudah tidak asing dalam pikiran kita, tetapi mengapa matematika ini dijadikan sebagai landasan sarana berpikir ilmiah? Nah, bisa kita artikan matematika itulah sebagai bahasa numerik yang digunakan untuk mengungkapkan pernyataan dengan lambang-lambang artifisial yang memang belum mempunyai makna untuk nantinya digunakan dalam perhitungan. Nah seperti itu. Apa tujuannya? Lantas apa tujuannya mempelajari matematika sebagai sarana berpikir ilmiah ini? Tentunya tujuan dari matematika ini adalah untuk menghilangkan ketidakjelasan atau kata yang majemuk gitu. Nah, di sini mengapa matematika bisa disebutkan sebagai sarana berpikir ilmiah gitu? Karena juga dia itu kan memiliki sifat deduktif. Contohnya bisa kita contohkan, misalkan 5 ditambah 5 itu hasilnya pasti 10. Dan kita mengetahui 10 itu pasti dari angka-angka sebelumnya. Dan untuk menjadi angka 10 itu tidak harus 5 tambah 5. Tapi ada cara lain, misalkan bisa jadi 6 tambah 4 juga kan hasilnya sama 10. Atau bahkan 10 tambah 0 pun hasilnya akan tetap sama 10. Nah, mengapa juga matematika disebutkan sebagai ilmu yang pasti gitu. Nah, oleh karena itu, karena matematika itu mempunyai sifat deduktif dan juga dijadikan sebagai sarana berpikir ilmiah, karena matematika juga bisa menyelesaikan berbagai masalah gitu atas pengalaman yang bersifat, contohnya bersifat empirik, dan juga gak butuh eksperimen gitu, eksperimentasi. Nah contoh halnya misalkan ketika kita itu ada suatu hal yang ingin dibuktikan, misalkan contohnya ada wajan yang dipanaskan dengan api yang kecil misalkan selama 2 menit, konon katanya itu gak akan panas, maka itu akan dibuktikan gitu. Siapa yang ingin membuktikan atau memegang wajan itu supaya membuktikan bahwa wajan itu benar panas atau enggak gitu. Nah sedangkan ilmu matematika itu tidak seperti itu. Dia pasti bisa langsung berpikir secara deduktif bahwasanya tidak dibuktikan pun pasti tahu hasilnya gitu loh. Mungkin ini sebagai contoh kecilnya gitu ya. Tapi tadi bisa kita contohkan kan sebagai contoh pertama daripada matematika itu seperti apa, kenapa disebut sebagai bahasa numerik dan juga mempunyai sifat deduktif. Intinya tujuan dari mempelajari atau tujuan adanya matematika dalam sarana berpikir ilmiah itu adalah karena dia itu mempunyai sifat deduktif dan juga bisa membantu memecahkan permasalahan-permasalahan gitu yang ada atas pengalaman kita sendiri yang bersifat empirik ya tadi.
Nah, seperti itu, mungkin itu penjelasan sedikit mengenai matematika. Yang selanjutnya, yang terakhir tentunya yang keempat adalah statistika. Mungkin yang kita ketahui, statistika itu kan suatu hal yang berbentuk dalam tabel atau dalam data gitu ya. Mungkin peranan, apa itu peranan statistika di dalam sebuah penelitian? Nah, statistika di sini menggunakan logika induktif, berbeda dengan tadi matematika yang menggunakan deduktif. Contoh halnya ketika kita melakukan penelitian, pastinya kan kita mengobservasi sesuatu hal dulu. Yang kedua kan ada hipotesis atau dugaan sementara. Yang terakhir itu ada pengujian, apakah ini tuh benar atau salah. Nah, misalkan kita ambil contohnya. Contoh dari statistika itu mempunyai sifat atau mempunyai logika induktif. Misalkan kita mengobservasi makhluk hidup, ada manusia, ada juga hewan. Kita meneliti, melakukan penelaahan di antara manusia dan hewan. Apakah manusia itu membutuhkan makanan? Dan yang kedua, apakah hewan itu membutuhkan makanan? Lalu kita pastinya mengobservasi terlebih dahulu kan, benar, mencari dulu kebenaran atau mencari dulu seluk-beluk tentang manusia dan juga hewan. Dan setelah itu ada hipotesis. Hipotesis itu kan dugaan sementara yang memang mau ke kebenaran, mau menuju ke dalam fakta. Nah, setelah itu ada yang disebut dengan pengujian yang dituangkan ke dalam tabel atau data gitu. Apakah benar manusia itu membutuhkan makan? Kalau benar berarti kita cek gitu ya, checklist gitu, kayak oh iya benar manusia itu membutuhkan makan. Yang kedua itu ada hewan, apakah hewan itu benar membutuhkan makan? Oh iya. Nah, lalu setelah dibuat, diobservasi, dihipotesis dan juga sudah diuji kebenarannya, maka ditarik kesimpulan. Oh iya, berarti semua makhluk hidup itu adalah membutuhkan makan, seperti itu. Nah, jika tadi berbeda dengan matematika, matematika itu sifatnya itu deduktif, di mana dia itu hanya berpikir logis saja. Nah, sedangkan kalau statistika itu berpikirnya secara mempunyai sifat induktif, karena dia itu harus dilihat dulu, diobservasi dulu, dihipotesis dulu, lalu diuji, lalu ditarik kesimpulan, seperti itu. Selanjutnya, apa hubungan antara bahasa, logika, matematika, dan juga statistika? Dalam sarana berpikir ilmiah berupa bahasa adalah alat komunikasi verbal untuk menyampaikan jalan pikiran kita kepada orang lain, karena tidak ada cara lain selain menggunakan bahasa untuk alat komunikasi kepada orang lain. Dan yang kedua itu ada logika. Logika itu adalah alat berpikir sesuai dengan alat pikirnya gitu, sehingga dapat diterima kebenarannya oleh orang lain. Sedangkan matematika itu adalah suatu hal yang sifatnya deduktif, di mana sehingga orang lain itu dapat melacak kembali kebenaran yang kita lakukan. Itu yang terakhir itu ada statistika. Statistika di sana mempunyai sifat induktif untuk mencari sebuah kebenaran. Jadi kesimpulannya, sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang membantu kita dalam kegiatan ilmiah. Atau bisa kita sebutkan kegiatan ilmiah itu kan kegiatan berpikir, dan sarana yang kita perlukan adalah sarana berpikir ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Yakfi mini syukron ala ihtimam. Billahi fisabilillah haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.